Kameranya di bawah. Aneh soalnya ini laptopnya. Kamera di bawah. Apa gimana? Iya, nggak apa-apa. Oke, kita mulai ya. Jadi Oke. di sini awalnya kita bakal kenalan dulu sama narasumbernya. Silakan. Perkenalkan, saya Anang Saputra Panjaitan. Saya bekerja di salah satu perusahaan robotik di Indonesia. Ada lagi? Ya, saya lulusan Teknik Mesin ITS 2012, angkatan sama ini. Siapa nama muda? Marbun. Arwen. Oke. Jadi ini teman kuliah dulu, Marga Panjaitan. Sekarang jadi perubahannya gondrong banget karena Gini tok, nggak gondrong banget ya. belum gondrong katanya kayak gitu guys. Oke, sekarang kita lanjut aja langsung ya. Kita bakal ngebahas sama narasumber kita ini yaitu AI, Artificial Intelligence. Sebelum ngebahas jauh, kita definisiin dulu nih dan kasih beberapa batasan biar gak melebar. Menurut narasumber, Artificial Intelligence atau AI ini itu apa sih? Arti AI, Artificial Intelligence itu menurut saya adalah bagaimana kita memberikan kemampuan yang bisa dilakukan oleh seorang makhluk hidup kepada benda mati supaya dia bisa memimik kegiatan yang bisa kita lakukan seperti menghitung, bekerja, dan lain-lain. Jadi yang bisa diberikan makhluk hidup kepada makhluk mati. Benda sesuatu yang sebenarnya tidak bisa berpikir, tapi for somehow kita bisa membuat mereka melakukan pekerjaan yang kita bisa lakukan pada umumnya. Oh, berarti AI itu kepada benda mati dari benda hidup. Kalau dari benda mati ke benda mati? Maksudnya gini, jadi kita membuat dia memiliki kemampuan untuk bekerja seperti selayaknya makhluk hidup bekerja. Oh, padahal dia benda mati. Padahal benda mati, iya. Oke. Terus untuk apa dibuat kemampuan itu? Untuk membantu pekerjaan manusia, salah satunya. Hal lain pada umumnya untuk membantu kegiatan pekerjaan manusia. Berupa tindakan-tindakan yang asisten biasanya. Tindakan-tindakan yang membutuhkan bantuan, contohnya ya perkembangan AI itu seperti kalkulator, komputer. Oh, jadi kalkulator itu udah termasuk CNC. AI menurut saya AI tingkat bawah ya, karena itu proses menghitung. Jadi kalau misalnya kita memiliki suatu mesin, jadi kita anak mesin kan, kita memiliki mesin dan mesin itu bekerja tanpa kita perintahkan untuk melakukan suatu iterasi, suatu perhitungan rumit, atau suatu tindakan yang membutuhkan pemikiran, itu bukan AI. Ya contohnya motor nih, kita tinggal ngegas, tinggal jalan. Atau maksudnya proses pembakaran seperti itu ya. Tapi kalau sampai proses pembakarnya kita buatkan suatu program di mana dia bisa melakukan suatu iterasi sehingga dia bisa menghasilkan output yang seharusnya membutuhkan keputusan dari seorang manusia, seorang intelijensial, maka itu sudah masuk ke dalam ranah AI. Wah, berat banget ya. Jadi tujuan utama itu membantu, tapi dia harus bisa memberikan suatu pekerjaan tanpa bantuan dari si manusia. Ya, jadi untuk suatu tindakan yang mengambil keputusan itu dilakukan dimasukkan oleh manusia dalam bentuk logik supaya tindakan yang seharusnya manusia keluarkan itu bisa dikeluarkan oleh mesin itu sendiri. Masukkan itu maksudnya apa? Dimasukkan itu maksudnya apa? Apa yang dimasukkan? Program. Jadi contoh ya, saya ambil contoh itu di perusahaan saya itu bergerak di bidang salah satunya adalah liquid handling, di mana kita bisa mengatur pergerakan atau mengeluarkan suatu cairan dalam volume yang sangat kecil. Itu kan sebenarnya itu tindakan yang dilakukan oleh saintis, di mana mereka harus mengukur dengan tepat suatu cairan ke dalam suatu tempat-tempat tertentu, well tertentu. Nah, ini akan dilakukan oleh robot, di mana robotnya itu bisa memperkirakan sendiri tanpa harus diperintahkan apa yang harus dilakukan jika terjadi seperti ini, jika terjadi seperti ini. Jadi dan itu semua awalnya program. Dan itu semua meliputi program. Ya, program banyak. Jadi AI itu melibatkan banyak disiplin ilmu ya. Kalau di bidang yang saya kerjakan sekarang itu ada dari firmware-nya, electronical engineering-nya, ada dari mechanical-nya, software-nya gitu.
Jadi semua ini berkomunikasi yang diwadahi oleh program untuk menjalankan sesuatu yang pada umumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Hewan nggak bisa ngelakuin itu gitu. Tapi dengan kita memberikan dia program, suatu logik yang biasa kita lakukan secara iterasi, sehingga dia bisa melakukan itu sendiri, itu sudah merupakan AI. Oke, berarti itu sebenarnya dari pengetahuan manusia yang dibuat dalam bentuk program lalu dimasukkan kepada sebuah mesin atau robot sehingga robot bisa melakukan iterasi sendiri. Ya, kalau di bidang kerja saya salah satunya itu, karena AI kan luas ya. Salah satu bidangnya itu di robotik. Kalau begitu, kalau di luar farmasi tadi, di luar perusahaan Anda, yang Anda tahu pengembangan AI itu seperti apa? Program AI itu? Kalau di luar kemampuan saya, di luar bidang pekerjaan saya kurang tahu ya sejauh mana teknologi tentang AI itu sudah berkembang di dunia ini. Yang pasti itu membutuhkan advance, baik itu database, baik itu firmware yang benar-benar advance untuk menunjang kegiatan itu. Jadi terus, kalau sampai sekarang, ya. Kalau misalkan saya kasih contoh kayak misalkan Facebook, IG, WhatsApp itu ada yang bilang bahwa mereka menggunakan AI sehingga bisa merekomendasikan teman-teman yang itu salah satu contoh AI. Jadi ada suggest saja sekarang Facebook dan biasanya itu sama. Jadi maksudnya kita kenal. Jadi ya itu suggest itu benar-benar teman SMA kita atau kerabat kita itu menggunakan AI. Itu ada algoritma di dalamnya di mana itu pekerjaan. Mungkin itu bukan. Jadi contohnya algoritma itu dilakukan atau diprogram seorang programmer untuk memimik apa yang manusia bisa lakukan. Kembali ke tadi, misalnya kalau kita berdiri sebagai Facebook gitu ya, terus ada orang pengen kenalan dan teman-temannya lingkupnya SMA yang sama, kita akan suggest itu sebagai jangan-jangan kamu kenal orang ini, jangan-jangan kamu kenal. Nah, karena temannya SMA-nya sama. Karena teman-teman mutual friend-nya mereka sama. Jadi pemikiran-pemikiran itu diprogram oleh seorang programmer untuk dimimik itu dicontoh oleh si software program untuk melakukan hal yang sama seperti manusia lakukan. Oh ya, berarti benar-benar bisa. Tapi ada di beberapa case itu yang disuggest itu tidak kita kenal, benar-benar tidak kita kenal. Itu bagaimana? Itu fenomena macam apa? Fenomena macam. Jadi sebenarnya contoh ya, saya kasih tahu contohnya adalah kita program, contoh di perusahaan saya kita pengen program satu instrumen gitu, bagaimana bergerak seperti apa yang kita mau dengan kondisi ideal yang ada. Nah, padahal lingkupan yang kita lakukan, kondisi-kondisi yang kita lakukan, misalnya ada hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh seorang engineer untuk melakukannya, itu tidak dimasukkan ke dalam logik yang ingin kita lakukan kepada si AI tersebut. Sehingga dia terkadang melakukan tindakan yang tidak seperti kita prediksikan. Nah, itulah tujuan dari seorang engineer untuk membreakdown apa penyebab-penyebabnya. Jadi itulah proses research and development di perusahaan saya, di mana kita akhirnya dapat dengan yakin bahwa yang dia lakukan itu semua sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sesuai dengan yang ingin. Tapi sebenarnya akan ada beberapa keadaan yang membuat AI itu akan menjadi meleset ya perkiraannya, kayak suggest friend Facebook tadi. Iya, banyak hal yang bisa menyebabkan itu semua. Oh, berarti kalau begitu AI itu sebenarnya bisa sangat luas. Maksudnya tadi di farmasi, di robotik di perusahaan Anda, bisa di sosial media juga. Kira-kira apa lagi yang bikin kira-kira AI itu bisa digunakan di masa depan itu seperti apa pemanfaatannya? AI itu menurut saya sejauh mana AI berkembang, itu sejauh mana manusia bisa berimajinasi. Jadi limitasi dari dunia AI sekarang itu adalah imajinasi manusia dan perkembangan teknologi yang mendukung imajinasi untuk berlangsung. Jadi contohnya mungkin suatu saat kita tidak terbatasi oleh kapasitor ya. Jadi kayak misalnya kita menyimpan video, mentransfer informasi dan lain-lain tidak terbatas dengan gigabyte kita cuma sekian. Big datanya itu sudah tidak saat berbagai disiplin ilmu itu sudah mencapai advance teknologi, AI tinggal perkembangan dan aplikasi AI itu bisa sangat luas. Bahkan mungkin dunia nanti sudah tidak lagi bekerja human resource. Oh, wow.
Jadi sesuai topik tema hari ini ya, sesuai tema yang diajukan itu adalah ini threat atau ini advantage. Apa tadi temanya? Belum ke situ. Belum ke situ. Jadi intinya kalau misalnya kita ngobrol masalah AI sebagai hal yang sangat luas bisa diaplikasikan di dunia, itu akan banyak terjadi pro kontra di dalamnya. Dan itu sudah cukup saya rasakan di perusahaan ini. Oh, jadi pada saat AI itu digunakan itu sebenarnya bisa membantu, tapi beberapa kontra. Kontra itu misalkan seperti apa Udah masuk nih? Bidang apa? Belum. Masuk tadi? Belum. Jadi human resource. Jadi misalnya sesuai di bidang. Itu contohkan misalkan ada pro kontra berdasarkan AI tertentu yang ingin dikembangkan. Ya, contohnya pro kontranya itu akan timbul adalah contohnya sebagai di production manager. Jadi biaya yang saya keluarkan itu meliputi biaya manusia, biaya mesin, dan biaya material begitu ya. Suatu saat biaya manusia ini lama-lama akan turun karena semua pekerjaan mereka bisa dilakukan oleh mesin gitu. Biaya manusianya naik maksudnya dibanding biaya manusia akan turun karena semua pekerjaan manusia bisa diambil alih oleh mesin. Dimana kalau kita hitung nilai keuntungan bagi seorang. Jadi kalau kita nilai keuntungannya, kenaikan di bidang mesinnya, kenaikan di biaya mesinnya nggak sebanding dengan jika saya tetap menggunakan kerja manusia. Dengan AI ini semua lebih low cost ya. Jadi biayanya jadi turun sehingga lebih menggunakan AI daripada jadi dari disiplin kemanusiaan itu jadi pro kontra di sana ya. Iya, jadi ya itu dari sisi mana kita lihat. Jadi dari satu sisi bisa menjadi pro, dari sisi lain juga bisa kontra. Terus balik lagi ke yang tadi, statement yang sangat-sangat menakjubkan. AI itu pengembangannya sejauh mana manusia bisa berimajinasi. Ya, menurut saya begitu. Oke, sekarang dari saya, mungkin nggak di masa depan itu nanti AI itu bisa membuat kita bisa memilih jodoh. Karena kan kita tahu, misalkan nih, ini imajinasi aja nih. Misalkan ada yang bilang kalau jodoh itu mirip kan. Dan AI itu sudah digunakan dalam menghitung di geometri wajah. Pernah tahu? Jadi dalam menilai orang tertampan, wanita tercantik itu pakai AI dan dia membaca geometri wajah. Nah, dari situ mungkinkah nanti ada suatu perusahaan mereka mereka memberikan jasa menyamakan wajah dari si calon mempelai ini dan dia memprediksi bahwa ini tidak mirip berarti tidak jodoh, ini mirip berarti jodoh gitu. Mungkin kayak itu ada di masa depan. Mungkin aja. Mungkin, dan maksudnya mungkin kalau sekarang kita berpikir bahwa itu kurang membantu. Hanya suatu saat kalau ini aplikasi tentang jodoh, mungkin ada beberapa orang yang tidak ingin mukanya, karena itu kan kita sukarela ya, kayak Facebook kita pengen daftar enggak gitu. Jadi kalau AI memaksa kita untuk mentransfer muka kita, lalu orang lain akan di-match-kan kalau kita cocok dikenalkan gitu. Ya kalau kita willing to do that ya bisa jadi. Oh, berarti balik lagi ke kita kalau kita tidak mau menggunakannya. Enggak, itu ya kita tahu pasti balik lagi ke kita mau menggunakan AI atau enggak. Tapi memungkinkankah AI ada di masa depan itu AI berperan dalam pemilihan jodoh? Mungkin banget. Ya, mungkin banget sih kalau aku bilang. Tapi nggak hanya sebatas itu ya. Nggak sebatas itu hanya sebagian kecil dari pengembangan AI. Karena syuting dari yang besar apa? Saya kasih contoh yang besar adalah, ya mungkin saya tidak terpikir dengan kegiatan-kegiatan AI sampai saya ada di perusahaan ini. Ya di perusahaan ini saya memang customer-nya tuh bahkan mungkin sangat jarang dari Indonesia, kebanyakan dari Eropa. Karena mereka memang sudah advance dalam menggunakan teknologi yang sekarang. Sehingga pemikiran-pemikiran dan kebutuhan teknologi yang dibutuhkan itu jauh lebih tidak terfikirkan oleh kita sekarang. Jadi kadang kalau kita lihat alat kita yang sekarang ini buat apa sih? Kita buat apa sampai melakukan kegiatan pencairan yang sangat volume dengan sangat kecil, meneliti DNA dan lain-lain itu kita nggak kepikiran. Tapi saat orang berimajinasi bahwa kita bisa mengekstrak DNA, kita bisa memainkan DNA. Nah, alat-alat yang didukung dengan AI itu bisa mewujudkan itu for somehow gitu. Jadi contoh besarnya apa? AI itu. Contoh besarnya bahkan suatu saat kita akan sulit melakukan kegiatan maksudnya gini, contoh besar AI
kalau dari imajinasi saya yang saya bisa jalankan itu adalah Iya. Nah itu. suatu saat suatu saat dunia ini tidak lagi membutuhkan pekerjaan yang menggunakan otot. Kalau saya pikir, kalau dari bidang mesin, karena semua pekerjaan itu bisa dilakukan oleh orang yang berpikir. Jadi pekerjaan yang repeatable-nya tinggi, contohnya kita melakukan pekerjaan yang berulang-ulang, misalnya kasir, pengisi bensin, kuli bangunan, mereka pekerjaannya berulang-ulang gitu. Itu akan bisa digantikan oleh AI dengan gampang. Gitu. Berarti jadi, dengan begitu nanti akan ada pergantian peran dari manusia ke, jadi gambaran Anda itu, imajinasi Anda itu bahwa nanti pekerjaan itu akan dikerjakan oleh otak, begitu? Bukan otak, pekerjaan itu akan dikerjakan oleh mesin. Ya kan? Ya kan pekerjaan yang menggunakan otot itu kan menggunakan energi ya. Nah, jadi itu semua nanti disuplai, energinya disuplai oleh electronical dan mechanical untuk menjalankan. Tapi tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal berpikir, yang tidak melibatkan pekerjaan yang berpikir keras, kalau misalnya berpikir itu mengcoding atau melakukan riset seperti itu bisa digantikan oleh AI dengan gampang gitu. Oke. Berarti di masa depan akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kreativitas begitu ya. Jadi akan banyak pekerjaan berbeda setiap saat gitu ya. Akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan pemikiran berat yang dapat digantikan oleh AI. Pekerjaan yang berupa berulang gitu. Oke. Terus tentang AI ini, ada orang yang benar-benar merasa AI ini ya kayak tadi kita jelaskan bahwa di masa depan akan ada pekerjaan yang hanya membutuhkan pemikiran yang besar. Nah, terus saya mau tanya sesuatu. AI ini kan dimasukkan ke dalam sebuah peralatan atau mesin yang notabene dia adalah benda mati. Nah, apakah kemudian nanti di suatu saat di masa depan itu AI ini bisa mesin ini yang ada AI-nya ini bisa memberikan sebuah inisiatif? Apakah robot dulu sebentar. Saya kasih tahu dulu definisi inisiatif. Inisiatif adalah kemampuan untuk memutuskan dan melakukan sesuatu yang benar tanpa harus diberitahu. Mampu menemukan apa yang seharusnya dikerjakan terhadap sesuatu yang ada di sekitar. Berusaha untuk terus bergerak beberapa hal walau kadang terasa sangat sulit. Apakah mungkin itu? Mungkin ada banget. Inisiatif. Mungkin banget. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi kemampuan AI itu terbatas oleh imajinasi kita dan kemampuan kita untuk menuangkan imajinasi itu ke dalam suatu program. Jadi contohnya sekarang itu kalau kita berpikir, kalau misalnya logik biasa itu kan misalnya pakai fungsi if gitu ya. Jika kamu menemukan ini, lakukan ini. Jika tidak, lakukan ini. Okay. Nah, itu kan seberapa kreatif kita melakukan itu akan hasil outputnya itu dengan bisa didapat dari seberapa kreatif kita melakukan pemikiran tadi gitu kan ya, menuangkan pemikiran tadi ke dalam program. Contohnya kita main PES nih, kita main PES kanan kiri gerak tendang gitu kan, si pekerjaannya tadi, coba kita bayangkan inisiatif itu contohnya adalah saat kita lawan komputer. Jadi kita player 1 melawan komputer, bukan lawan player 2 seorang manusia juga. Player komputer kan bisa melakukan perlawanan. Jadi cut stage amatir, medium, profesional, superstar itu tadi. Bahkan Anda bisa kalah dari komputer ya? Kita bisa kalah dari mereka. Jadi bahkan kalau aku bilang kita pilih amatir itu adalah kita minta komputer ngalah buat ngelawan kita. Karena sebenarnya dia bisa dari segi prosesornya, dia bisa sampai superstar, di mana dia bisa mengalahkan kita. Ini kan bentuk inisiatif dari komputer buat ngalahin kita kan. Iya. Ya, inisiatif dia buat nendang dan lain-lain itu adalah kemampuan seorang program di balik itu yang memprogram itu semua untuk melakukan masukkan suatu logik di mana logik itu akan memerintahkan komputer untuk melakukan sesuatu jika si lawan melakukan sesuatu. Oke, tapi apa itu bisa disebut inisiatif? Jangan-jangan itu adalah sebuah program tetap bahwa program itu di dalamnya memberikan suatu goal. Jadi dia tetap bekerja itu tanpa inisiatif karena dia diprogram untuk bisa menang. Begitu. Diprogram untuk bisa menang. Menurut kamu saat kamu main, kalau main lalu terus main
kita pengen menang. Terus ada nggak orang yang bisa mengalahkan superstarnya si PES itu. PES tadi? Ada kan? Tadi. Nah, ada yang bisa, ada yang enggak gitu kan? Iya, kalau ya sudah kan? hebat main PES-nya bisa mungkin seri. Kalau bisa mungkin menang malah. Bisa kalau menang. dia lebih tinggi ya kan? Berarti PR-nya si programmer tadi adalah membuat si ini menjadi lebih pintar untuk supaya jangan kalah lagi si komputer tadi, si AI-nya tadi. Jadi sejauh mana si programmer tadi bisa berimajinasi, bisa membuat apa yang dia inginkan tertuang dalam suatu program, itu adalah memimikkan inisiatif dari si programmer tadi untuk dimimik, dicontoh oleh si programnya tadi. Tapi apakah mesinnya berinisiatif? Apakah botnya berinisiatif? Karena dia bekerja menggunakan program, berjalan berdasarkan program. Sebenarnya kalau pengertian inisiatif tadi adalah kemampuan untuk memutuskan dan melakukan sesuatu yang benar tanpa harus diberitahu. Mampu menemukan apa yang seharusnya dikerjakan terhadap sesuatu yang ada di sekitar. Iya. Jadi menentukan sesuatu yang benar tanpa harus dikasih tahu. Berarti dia harus punya definisi yang mana benar dulu kan. Nah, jadi definisi yang benar tadi dituangkan ke AI, di mana AI-nya nanti akan memilih jalan dari semua program tadi untuk menuju ke sesuatu yang benar tadi. Jadi kalau pengertian inisiatif tadi adalah bagaimana kita bagaimana si program tadi bertindak untuk merespon suatu masalah, dia harus dikasih tahu dulu yang benar apa, gitu kan. Jadi kalau misalnya saya contohnya di project saya itu ada namanya automation limit flag, jadi automatic tuning. Jadi kalau kita buat sesuatu nanti tuningnya otomatis. Jadi programmer mengasih tahu jika kamu menemukan flag gitu kan ya, kamu harus menyimpan reject. Enggak, flag ya. Itu flag itu misalnya kalau limit, jadi limit sensor limit itu kalau ketemu flag dia harus diam dan harus mengambil nilai dia duduk itu sebagai titik 00-nya dia, misalnya gitu ya. Jadi inisiatifnya dia adalah dia akan bergerak dan mencari dan terus mencari sampai dia menemukannya, baru dia akan berhenti. Jadi kan kalau pemikiran inisiatif kita adalah, jadi kalau menemukannya itu adalah yang benar. Jadi kalau dia berhenti saat menemukannya, berarti dia sudah berinisiatif berhenti diri. Jadi kita berhentinya dia itu bukan kita kontrol berhenti atau kita tekan berhenti buat dia berhenti. Tapi kita suruh jalan. Nanti suatu saat kamu kalau ketemu bendera flagnya, kamu berhenti. Oke, dia jalan terus. Jadi ketemu bendera dia berhenti. Itu inisiatif yang saya maksud. Jadi bukan saat kita minta dia berhenti, kita suruh berhenti, dia berhenti. Dia jalan. Dia kan nggak punya otak gitu ya istilahnya, kayak dia jalan aja. Dengan suruh berhenti. Tapi inisiatifnya adalah kita suruh kamu jalan sampai saat kamu ketemu bendera, kamu berhenti. Nah itu inisiatif dia adalah saat aku ketemu bendera, aku harus berhenti. Itu ada contoh sangat sederhana dari AI. Jadi suatu saat kalau sudah mulai kompleks, misalnya kalau saat kamu ketemu bendera warna merah, berhenti. Kalau benderanya kuning, jangan berhenti. Dia akan melakukan terus dan akhirnya ketemu. Itu bentuk inisiatif menurut saya. Jadi dia tahu apa yang benar. Yang benar adalah yang merah. Kalau yang kuning salah gitu. Dia akan terus mencari sampai akhirnya ketemu yang merah, dia berhenti. Itu inisiatif. Mungkin itu sederhana ya. Tapi saat kita sudah berpikir tentang AI dan kita bisa memprogram itu lebih ke dalam masalah yang lebih kompleks, baru kita sadar bahwa program-program tadi itu bisa menyelesaikan masalah yang lebih kompleks, bukan hanya sekedar menemukan bendera warna merah, tapi juga menemukan orang yang mukanya mirip dengan kita, seperti kamu tadi. Atau menemukan sesuatu yang penting dia berinisiatif untuk menemukan sesuatu sesuai apa yang kita perintahkan. Gitu. Atau sesuatu yang kita anggap itu benar. Wah, mantap sekali. Jadi bingung jawab apa. Oke, kira-kira kalau untuk menuju ke masa depan seperti itu, yang dia bisa melakukan hal-hal yang berinisiatif seperti itu, kira-kira apa yang mendukung AI ini supaya dia bisa menjalankannya lebih optimal lagi? Jadi kayak misal saya punya narasumber yaitu yang kerja di jaringan, terus dia bilang bahwa 5G ini itu akan sangat didukung dengan big data, di mana karena kecepatannya yang sangat besar sehingga device kita itu memori device kita itu sangat kecil, sehingga ke depan bakal ada sebuah big data di mana
dia memberikan kita space yang lebih besar lagi untuk bisa berkolaborasi dengan 5G itu. Jadi istilahnya gini, kalau ada 5G tapi memori kita cuma 32 giga, percuma. Nah, AI ini kira-kira rekannya siapa? Jadi gini, kalau kita flashback kegunaan big data itu apa dan hubungannya terhadap AI itu apa? Adalah menurut saya adalah program-program yang kita buat tadi itu kan sangat luas dan banyak berupa project ya. Jadi project itu, jadi anggaplah kita membangun projectnya software atau projectnya AI itu seperti kita membangun gedung besar. Semakin besar gedungnya, semakin kita butuh banyak orang untuk berkolaborasi dan semakin banyak material yang kita butuhkan. Seperti itu kan ya. Jadi saat kita mulai masuk ke pergerakan AI yang kompleks atau pengambilan keputusan AI yang lebih kompleks, itu membutuhkan memori yang lebih besar. Istilahnya kalau kita analogikan dengan project, itu membutuhkan material yang lebih banyak supaya bisa menampung semua informasi yang kita berikan kepada si AI tadi untuk bekerja, gitu kan. Jadi kalau komputer itu mau apa, misalnya contohnya kalkulator lah. Kalkulator itu kan pekerjaan yang kita minta cuma menghitung aja. Nggak perlu kalkulator segede kulkas. Dulu mungkin iya, zamannya tahun misalnya 100 tahun yang lalu atau 60 tahun yang lalu gitu ya. Masih segede kulkas gitu kan, kalkulatornya dibawa kemana-mana segede kulkas. Nah, sekarang udah semakin kecil karena kapasitas yang kita buat penyimpanan data tadi yang awalnya sebesar itu bisa lebih kecil lagi, begitu loh. Jadi kalau komputer mau ditekan sampai segede kalkulator bisa jadi, asalkan teknologi dan firmware dan elektronikal penyimpanan datanya tadi mumpuni. Berarti dukungan teknologi untuk AI ini supaya lebih pesat lagi itu big data itu? Salah satunya iya. Lalu big data. Ada apa lagi? Maksudnya begini, big data itu kan dia di sebuah dunia yang sangat maya yang kita nggak tahu dia disimpan di mana, tidak ada fisiknya begitu. Lalu bagaimana ke device kita, ke AI kita, ke device kita yang ada AI-nya itu supaya data itu bisa diolah oleh AI kita? Bagaimana itu? Seperti ada yang hilang. Jadi ini device kita sudah beri AI. Nah, dia butuh data-data untuk melakukan hal yang kompleks. Tapi data itu di mana gitu, di ngawang gitu kan. Kira-kira apa yang bisa menyalurkan jaringan sehingga AI kita jaringan. Iya, jadi kalau memang device kita tidak mumpuni, maksudnya dari segi kapasitas dia untuk mengerjakan kerjaan rumit tadi, semua dimasukkan ke sini, dimasukkan ke handphone misalnya, logiknya tadi, gitu. Dia membutuhkan external memory kan gitu. External memory dalam artian bisa jadi kita mensuplai memori tambahan atau kita menggunakan jaringan untuk backward. Jadi kita dapatkan informasi, kita salurkan lagi kayak teleponan gitulah. Jadi transfer datanya itu didukung dengan jaringan. Jaringan internet begitu ya kalau misalkan ada internet. Untuk informasi-informasi yang kita dapatkan, yang kita butuhkan. Ya contohnya gini. Contohnya adalah Google Maps gitu. Kalau semua informasi di Google Maps masuk ke HP kita dalam satu memori, mampus. Gitu kan? Tapi saat kita cuma bisa se-Jakarta mungkin datanya, nggak bisa keluar Jakarta. Ya, tapi kalau misalnya kita pengen tahu informasi yang ada di sana, dia kita ngasih tahu ke big data tadi, jaringan. Aku pengen ngecek di San Diego ada apa gitu. Jadi nanti dia dengan database-nya baru dia ngasih tahu ke kita lagi secara jaringan. Jadi maju mundur itu terjadi dari jaringan. Jadi itu salah satu solusinya, gitu. Tapi kelemahannya adalah karena transfer data itu cepat dalam artian kita transfer sana, transfer sini dan lain-lain, itu privasi tidak terkolek dalam satu internal. Jadi bisa sampai bisa disadap orang karena kan kita menggunakan jaringan, gitu. Jadi kalau kita punya internal sendiri, contohnya SD card, semua foto kita simpan di situ. Ya udah, kalau SD card-nya hilang. Gak ada yang bisa akses itu kecuali HP kita masuk ke jaringan, orang bisa masuk ke jaringan HP kita baru bisa otak-atik SD card kita. Tapi selama itu kita copot dan kita tidak hubungkan ke jaringan, siapa yang bisa ngambil si informasi ini? Nggak ada gitu. Wah, nggak kerasa udah 29 menit 23 detik, ternyata sudah hampir setengah jam. Dan memang nanti ke depan ini akan membahas tentang Internet of Things, di mana internet ini sebagai istilahnya dendritnya ya kalau di biologi. Jadi dia penyambung-nyambung. Kalau misalkan dia nggak ada, ya AI kita ini, semua device kita ini mati. Dan memang data itu di big data nanti episode selanjutnya. Kira-kira untuk
Internet of Things ini untuk jaringan yang tadi yang kecepatan itu kira-kira lebih menarik dibahas tentang apa selain tadi security ternyata sangat-sangat lemah. Sebenarnya paling utama tadi security. Jadi ke ketidaknyamanan contohnya Tokopedia itu ya, data-data kita orang gitu kan. Jadi kan kepercayaan customer terhadap jaringan itu, hasil penggunaannya itu turun di situ. Dan juga mungkin adalah monopoli dari pemilik jaringan. Jadi kalau kita mau menggunakan teknologi, kita harus melibatkan banyak oknum gitu loh untuk mengaplikasikan teknologi itu. Contohnya kalau kita pengen AI-nya berupa mesin punya 3D printing, ya udah ada 3D printing, kita nggak udah beli tinggal pakai gitu ya. Tapi kalau kita udah melibatkan jaringan, itu sudah banyak. Kita harus punya cyber security-nya ya. Kita harus kerjasama sama cyber security yang lain-lain. Benar-benar monopoli di sana ya. Ya kalau AI sudah bekerja ke ranah jaringan, itu sudah tingkat lanjut sih kalau saya bilang. Tingkat politik, bukan? Salah satunya.